Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aiman Sumuroti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknologi digital fisika kelas 12 dengan guru pengampu Ibu Titis Prasetya Ningsih SPD MPDI. A. Sistem elektronika. Secara garis besar, alat-alat elektronik memiliki suatu sistem elektronika yang terdiri dari input, proses, dan output. 1. Input. Input biasanya berupa transducer atau converter yang berfungsi untuk mengubah masukan non-listrik atau sebaliknya. Sensor output mendeteksi perubahan di lingkungan dan mengubahnya dari wujud energi yang dimiliki lingkungan menjadi energi listrik. Contoh komponen elektronika input yaitu Light Dependent Resistor atau LDR. Cara kerja LDR disertakan pada resistensi semikonduktor kadmium solda yang berkurang seiring dengan meningkatnya intensitas cahaya yang datang padanya. Yang kedua yaitu prosesor. Prosesor memutuskan tindakan apa yang harus diambil pada sinyal listrik yang diterimanya dari sensor input. Proses ini dapat melibatkan operasi seperti menghitung, memperkuat, mengatur waktu, atau menyimpan. Contoh komponen elektronika prosesor ada termistor. Termistor mengandung oksida logam semikonduktor yang resistensinya menurun tajam ketika suhu naik. Temperatur dapat naik baik karena termistor dipanaskan secara langsung maupun karena ada arus di dalamnya. Yang ketiga yaitu output. Biasanya berupa transducer luaran mengubah energi listrik yang disuplai oleh prosesor menjadi bentuk lain. Contohnya lampu LED, pengeras suara, motor, pemanas, relay, dan tabung sinar katoda. Contoh komponen elektronika output yaitu relay. Rangkaian saklar tidak dapat memasok banyak saya ke alat sehingga relay sering digunakan. Penggunaan relay dapat memungkinkan arus kecil yang disediakan oleh rangkaian saklar untuk mengontrol arus yang lebih besar yang diperlukan untuk mengoperasikan saklar yang dioperasikan dengan suhu atau perangkat lain. Nah, ini ada contoh gambar atau contoh-contoh dari komponen elektronika input, proses, dan output. B. Semikonduktor. Pengertian semikonduktor yaitu bahan yang dapat dibuat untuk berperilaku kadang-kadang sebagai isolator dan kadang-kadang sebagai konduktor. Klasifikasi semikonduktor sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan mekanisme terbentuknya. Ada semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Klasifikasi semikonduktor yang kedua yaitu berdasarkan tipe pembawa muatannya, dibagi menjadi dua, ada tipe N dan tipe P. Yang kedua ada penggunaan semikonduktor. Semikonduktor dapat dikatakan menjadi bahan dasar bagi perangkat teknologi modern. Contohnya digunakan sebagai bahan pembentuk dioda dan transistor. Contoh penggunaan semikonduktor yang pertama ada light emitting diode atau LED. Prinsip kerja LED adalah kebalikan dari sel surya. Prinsip kerja pada sel surya, cahaya dikumpulkan untuk menghasilkan tegangan listrik. Jika pada LED, tegangan listrik dikumpulkan untuk menghasilkan cahaya. Nah, di sini ada contoh gambar dari cara kerja LED. Contoh penggunaan semikonduktor yang kedua yaitu ada transistor. Transistor adalah komponen elektronik yang dibuat dari material semikonduktor untuk mengatur tegangan arus yang mengalir melewatinya. Fungsi transistor tidak hanya sebagai saklar, tapi juga dapat berfungsi sebagai penguat arus dan penguat amplier sinyal.
Nah, di sini ada beberapa contoh dari gambar transistor. Contoh dari penggunaan semikonduktor yang ketiga yaitu sirkuit terpadu atau integrated circuit IC. Gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor saat ini dijadikan satu pada sebuah microchip berukuran sangat kecil, cm, yang disebut sirkuit terpadu atau IC. Nah, ini dia penampakan dari IC atau integrated circuit. C. Prinsip gerbang logika. Gerbang logika dianalogikan sebagai otak suatu barang elektronika untuk menjalankan fungsinya. Gerbang logika didasarkan pada analogi kita dalam menentukan suatu alat elektronika tersebut bekerja, sehingga menjadi bagian penting dalam suatu alat elektronika. Fungsi utama dari gerbang logika ini adalah untuk menjadi dasar membentuk rangkaian digital agar semua komponen bisa saling berhubungan atau terintegrasi dengan baik. Nah, di sini ada fungsi dan cara kerja dari gerbang logika. Mungkin bisa dicermati sendiri ya teman-teman di tabelnya. Nah, dengan sudah dijelaskannya prinsip gerbang logika, maka habis sudah materi kita mengenai teknologi digital. Oke, masuklah kita ke chapter bonus. Nah, di sini saya punya beberapa foto dari kegiatan-kegiatan saya selama menjadi anak SMA di Mantika Tulungagung. Yang pertama ada OSIM selama 2 periode. Periode pertama saya menjabat menjadi wakil ketua OSIM dan periode kedua saya menjabat menjadi ketua OSIM. Yang kedua yaitu pengalamanku di Pramanta, Pramuka Mantika Tulungagung. Nah, di sini aku kayak dapat rumah kedua nih, karena benar-benar sesayang itu sama Pramuka di Mantika Tulungagung. Dengan teman-teman yang seru, kegiatan yang asik, juga kita bisa membentuk karakter menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga ada Projementa, yaitu PMR-nya Mantika Tulungagung. Disitulah awal mula aku tertarik dengan dunia kesehatan, karena kita di situ belajar caranya mengobati orang, caranya peduli ke sesama, cara menjaga kebersihan, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu teman-teman kelasku. Nah, di sini kebetulan aku menjabat menjadi ketua kelas. Jadi di sini saya mencoba untuk belajar gimana sih caranya memimpin teman-teman kelas, gimana sih cara menyatukan banyak suara untuk mencapai kata atau mencapai satu tujuan yang bisa kita perjuangkan bersama-sama. Jadi di kelas aku juga ketemu teman-teman yang seru, teman-teman yang suportif, dan kita banyak belajar baru juga. Untuk meningkatkan skillku juga, aku juga turut aktif dalam beberapa lomba-lomba seperti lomba kimia, lomba bahasa Arab, lomba tahfidz, dan beberapa lomba-lomba lainnya. Meskipun gak semuanya dapat juara, yang penting kita masih terus berusaha untuk memberikan yang terbaik dan upgrade kemampuan kita, ya kan? Dan yang terakhir, tak lupa juga aku juga aktif di organisasi di luar sekolah, yaitu aku kebetulan aktif di IPBNU Ranting Sabir dan juga IPBNU PLC Gunung. Nah, di sini aku belajar banyak sekali pengalaman, mulai dari gimana sih caranya terjun ke masyarakat, gimana sih caranya kita bisa aktif di rumah kita sendiri, aktif di desa kita sendiri, seperti itu. Nah, itu tadi cerita dari pengalaman-pengalamanku selama aku menjadi siswa SMA di Tulungagung. Pengalaman-pengalaman itulah yang membangun diriku hingga sekarang ini. Saya harap semoga
Semoga kedepannya aku bisa mengembangkan diri jadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih sudah menyimak cerita-ceritaku dan sampai jumpa di tugas selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.